Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup di tempat yang begitu tenang, namun hatimu berteriak ingin pergi jauh dari sana? Inilah kisah tentang seorang gadis desa bernama Rini, wanita muda berusia 26 tahun yang tinggal di pedesaan Garut. Ia sederhana, berhati lembut, dan selalu percaya bahwa doa bisa mengubah nasib. Tapi siapa sangka, langkah kecil untuk mencari rezeki di negeri orang justru membawanya ke dalam rumah megah yang menyimpan rahasia besar. Dua pria kembar, satu hati yang rapuh, dan sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Apakah Rini akan memilih cinta, atau memilih kejujuran yang mungkin membuatnya kehilangan segalanya? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti ketulusan, pilihan, dan harga diri seorang wanita. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Pagi itu, kabut masih menyelimuti perbukitan Garut. Udara dingin menusuk tulang, namun langkah Rini tetap mantap menapaki jalan tanah menuju kebun kecil di belakang rumah. Jemarinya yang halus terbiasa memegang cangkul dan memetik sayur, seolah pekerjaan berat itu bukan beban. Di wajahnya terpancar kelelahan yang dalam, tapi juga keteguhan yang sulit dijelaskan. Sejak ayahnya jatuh sakit 2 tahun lalu, Rini menjadi tumpuan keluarga. Ia tak pernah mengeluh, meski hasil panen kadang tak cukup untuk membeli obat ayahnya. Dalam hati kecilnya, ia sering bertanya, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia buru-buru menunduk dan kembali bekerja. Karena bagi Rini, berjuang adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Namun jauh di dasar hatinya, ada api kecil yang perlahan menyala, api keinginan untuk mengubah nasib. Siang itu, matahari terasa terik. Rini duduk di teras rumah kayu, menatap sawah yang mulai menguning. Ibunya datang membawa sepiring nasi jagung dan sambal sederhana. "Makan dulu, Neng," ucap sang ibu lembut. Rini hanya tersenyum, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di pelupuknya. Ia tahu ibunya lelah, meski wajah itu selalu berusaha terlihat tegar. Di kejauhan, terdengar suara radio dari rumah tetangga, kabar tentang banyaknya warga yang sukses bekerja di luar negeri. Sejenak, Rini terpaku. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu hatinya yang paling dalam. Ia ingin mencoba, tapi rasa takut menahannya. Takut gagal, takut meninggalkan orang tua, dan takut menghadapi dunia yang sama sekali asing. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang seperti angin yang membawa harapan. Seorang tetangga, Bu Ratna, datang ke rumah membawa brosur berisi informasi tentang lowongan kerja ke luar negeri. "Ini, Rin," katanya, "banyak perempuan dari desa sebelah yang sudah berangkat. Gajinya besar, bisa bantu keluarga," katanya sambil tersenyum. Rini membaca selebaran itu berkali-kali. Hatinya berdebar, antara percaya dan ragu. Malamnya, ia duduk di samping ayah yang sedang batuk, mencoba membuka pembicaraan. "Yah, kalau Rini kerja di luar negeri, apa ayah izinkan?" tanya Rini pelan. Ayahnya menatap dengan mata sayu, lalu menjawab lirih, "Kalau itu jalanmu, pergilah, tapi jangan pernah lupakan rumah ini." Kalimat itu menancap dalam dada Rini. Ia tahu, jika ia pergi, mungkin tak akan mudah untuk kembali. Malam itu, setelah semua tertidur, Rini memandangi foto keluarganya yang sudah mulai pudar. Ia menggenggamnya erat, lalu berbisik dalam hati, Rini janji akan pulang membawa kebahagiaan. Tapi di balik janji itu, ada ketakutan besar yang berputar di pikirannya. Bagaimana jika ia ditipu oleh agen? Bagaimana jika ia gagal menyesuaikan diri? Bagaimana jika ia jatuh sakit di negeri orang? Namun bayangan tentang ayah yang lemah dan ibu yang selalu menahan lapar membuat hatinya kuat kembali. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, seolah mencari tanda dari Tuhan. Dan entah mengapa, malam itu angin berhembus pelan, seakan memberi restu. Rini tahu, inilah waktunya. Ia tidak boleh terus terkurung dalam ketakutan. Keesokan paginya, ia memantapkan langkah. Dengan uang hasil menjual beberapa ayam peliharaan, Rini berangkat ke kantor agen tenaga kerja di kota.
Perjalanan ditempuh dengan bus kecil yang sesak. Tapi semangatnya mengalahkan rasa lelah. Saat tiba di kantor itu, hatinya bergetar. Di dinding terpajang foto-foto orang yang telah sukses merantau. Namun, di pojok ruangan, ia sempat mendengar bisikan dua calon pekerja lain. Katanya ada yang gak pernah pulang. Rin, hati-hati. Jangan percaya semua janji manis mereka. Kata-kata itu membuat Rini diam lama. Tapi kali ini, tekadnya sudah bulat. Ia tidak ingin hidupnya hanya berputar di tempat yang sama. Ia menandatangani formulir itu dengan tangan gemetar. Lalu menatap jendela dengan mata basah. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Bimbing langkahku, agar jalan ini bukan jalan yang salah. Perjalanan Rini terasa panjang dan melelahkan. Dari Garut ia menempuh perjalanan ke Jakarta, lalu diterbangkan ke sebuah negara asing yang bahkan namanya sulit ia ucapkan. Ketika pesawat mendarat, jantungnya berdegup kencang. Di luar bandara, angin terasa berbeda, bahasa orang-orang pun asing di telinganya. Ia hanya bisa menggenggam paspor di tangan sambil berdoa pelan agar semua berjalan lancar. Petugas agen menjemputnya dan membawanya ke rumah majikannya, sebuah rumah besar bergaya klasik dengan taman luas dan pagar tinggi. Ketika pintu gerbang terbuka, Rini terdiam. Ia belum pernah melihat rumah sebesar itu. Hatinya bergetar antara kagum dan takut. Ia tahu, inilah tempat baru yang akan menguji dirinya. Hari pertama bekerja terasa berat namun menenangkan. Rini memperhatikan setiap sudut rumah. Lantai marmer berkilau, jendela besar dengan tirai putih, dan aroma bunga mawar yang memenuhi udara. Rumah itu dihuni oleh dua pria bersaudara, Hasan dan Hussein, kembar identik namun berbeda dalam segala hal. Hasan berwajah tegas, suaranya dalam, gerakannya penuh keyakinan seperti seorang pemimpin. Sementara Hussein tampak lembut dan pendiam, matanya sayu namun tajam seolah bisa membaca isi hati orang lain. Keduanya sudah berusia 50 tahun dan hidup mapan dengan bisnis masing-masing. Tapi meski rumah itu megah, Rini merasakan kehampaan yang aneh. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan keluarga. Hanya suara langkah dan ketukan jam dinding yang menemani hari-hari sunyi mereka. Hari-hari berikutnya, Rini mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, menyapu taman, dan memastikan rumah selalu bersih. Hussein sering menyapanya dengan lembut, menanyakan kabar atau sekadar menawarkan teh. Hasan jarang bicara, tapi pandangannya sering mengikuti setiap langkah Rini tanpa kata. Di antara kesibukan, Rini terkadang memandangi foto-foto keluarga di ruang tamu. Dalam salah satunya, terlihat Hasan bersama seorang wanita dan anak kecil. Entah siapa, tapi dari wajahnya tampak masa lalu yang menyimpan luka. Hussein pun punya kisah sedihnya sendiri. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu ia jarang tersenyum. Melihat itu semua, hati Rini jadi lembut. Ia sadar, meski mereka kaya, mereka juga memikul beban yang tak kalah berat dari dirinya. Namun, suasana rumah mulai berubah perlahan. Suatu sore, saat Rini sedang menyapu halaman, Hasan keluar dari mobil dan memanggilnya. "Rini, terima kasih ya. Rumah ini jadi lebih hidup sejak kamu datang," katanya singkat. Rini menunduk sopan, tersipu, lalu kembali bekerja. Tapi sejak hari itu, ia sering merasakan tatapan yang berbeda. Hasan mulai sering berada di dapur saat Rini memasak, atau berdiri di balkon saat Rini menjemur pakaian. Ia tidak berbuat kasar, tapi tatapan itu membuat dada Rini berdebar. Sementara Hussein mulai menunjukkan perhatian dengan cara yang lebih halus. Ia menanyakan kabar keluarga Rini di Garut, menawarinya untuk menulis surat, bahkan membelikannya kain untuk dijadikan hijab baru. Rini bingung. Ia hanya ingin bekerja, bukan menjadi pusat perhatian dua pria yang sedang kesepian. Malam itu, Rini duduk di kamar kecilnya yang terletak di lantai 2. Ia menatap langit dari jendela, memikirkan semua hal yang terjadi. Hatinya mulai gelisah. Ia takut salah langkah, takut menjadi bahan pembicaraan, tapi juga tidak bisa memungkiri bahwa perhatian itu membuatnya merasa dihargai. Ia memegang tasbih kecil yang selalu ia bawa dari kampung, berzikir pelan,
mencoba menenangkan hatinya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah Hasan dan Hussein muncul bergantian di pikirannya. Dua pria yang sama-sama baik, tapi membawa ketegangan yang tak bisa ia hindari. Di luar kamar, angin malam berhembus lembut melewati jendela. Rini menatap langit, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan untukku?" Hari-hari Rini di rumah besar itu semakin terasa aneh. Awalnya, semua berjalan biasa. Ia bekerja, membersihkan, menyiapkan makanan, dan beristirahat. Tapi perlahan, ia mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia berjalan melewati ruang tamu, Hasan selalu tampak di sana, berpura-pura membaca koran tapi matanya menatap Rini tanpa kata. Setiap kali ia selesai memasak, Hussein tiba-tiba muncul di dapur, berkata lembut, "Harumnya enak sekali, Rini. Kamu mengingatkanku pada masakan almarhum istriku." Kalimat itu membuat dada Rini terasa sesak. Ia tidak tahu harus merasa bangga, takut, atau bersalah. Dalam hati ia berdoa, semoga semua perhatian itu tidak menjadi sumber masalah di kemudian hari. Semakin hari, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dihindari. Hasan mulai sering berbicara tentang hidupnya, tentang masa lalu yang hancur setelah istrinya pergi meninggalkan rumah bersama anak mereka. Dalam nada suaranya terselip luka dan kesepian yang dalam. "Aku tidak pernah merasa rumah ini hidup lagi sejak dia pergi. Sampai kamu datang," katanya suatu malam. Rini terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia menunduk, mencoba menutupi kegelisahan yang tiba-tiba datang. Di sisi lain, Hussein justru menunjukkan perhatian yang lebih lembut. Ia memberikan Rini bunga kecil dari taman belakang setiap pagi, berkata bahwa warna bunga itu mirip dengan ketenangan wajah Rini. Ucapan sederhana, tapi bagi Rini terasa terlalu pribadi. Ia mulai takut akan salah tafsir, namun rasa iba menahannya untuk menjauh. Suatu sore, terjadi kejadian yang membuat Rini semakin bingung. Saat ia sedang menjemur pakaian, angin kencang membuat salah satu kain jatuh ke halaman belakang. Hasan yang kebetulan lewat segera menolong. Lalu tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan Rini. Seketika waktu seolah berhenti. Rini menarik tangannya cepat. Wajahnya memerah, dan Hasan hanya terdiam menatapnya. "Maaf, Rini, aku tidak bermaksud," ucapnya dengan suara pelan namun dalam. Rini mengangguk gugup lalu berlari masuk ke rumah. Tapi sejak kejadian itu, matanya tak pernah bisa lagi memandang Hasan dengan tenang. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu di udara, perasaan yang sulit didefinisikan, campuran antara canggung, takut, dan anehnya, hangat. Sementara itu, Hussein mulai menyadari perubahan dalam rumah itu. Ia melihat bagaimana saudaranya mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rini. Wajah Hussein menegang, tapi ia berusaha menutupi perasaannya. Suatu malam, ia memanggil Rini ke ruang tamu. "Kau tahu, Rini," katanya dengan nada lembut, "aku senang kau di sini. Rumah ini terasa lebih tenang sejak ada kamu." Rini menunduk, tidak berani menatap matanya. "Terima kasih, Tuan," jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu sedang berubah, bukan hanya di antara mereka, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia mulai merasa bersalah karena kehadirannya membawa suasana yang tidak lagi sekadar pekerjaan. Malam itu, di kamar kecilnya, Rini menangis pelan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hanya ingin bekerja dan menolong keluarganya. Tapi kini dua pria yang sama-sama baik mulai menaruh perasaan yang membuatnya gelisah. Ia berusaha menenangkan diri dengan berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi penyebab pertikaian. Aku datang untuk mencari rezeki, bukan untuk memecah rumah orang lain." Di luar kamar, terdengar langkah kaki seseorang berhenti di depan pintunya. Rini menahan napas, tapi tidak ada suara. Hanya keheningan yang panjang. Lalu langkah itu perlahan menjauh. Dalam diam malam itu, Rini sadar, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Langit di luar gelap tanpa bintang,
dan angin bertiup pelan melewati jendela besar ruang tamu. Rini baru saja selesai mencuci piring ketika Hasan memanggilnya dengan suara tenang namun berat. "Rini, duduklah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan." Rini menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang lain di ruangan itu. Ia duduk pelan di kursi, menunduk sopan. Hasan menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku tidak bisa memungkiri apa yang aku rasakan. Kau telah membawa cahaya ke dalam rumah ini, sesuatu yang sudah lama hilang." Suara itu bergetar di telinga Rini. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat, sementara hatinya bergetar hebat. Hasan melanjutkan dengan nada dalam, "Rini, aku ingin menikahimu. Aku tidak ingin kau hanya menjadi pekerja di rumah ini. Aku ingin memberi kehidupan yang lebih baik untukmu, untuk keluargamu di Garut." Rini terdiam lama. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak pernah membayangkan kata-kata itu akan keluar dari mulut majikannya. Hatinya terasa campur aduk, antara haru, bingung, dan takut. Ia tahu Hasan bukan pria jahat, tapi ia juga tahu menerima tawaran itu akan mengubah segalanya. "Tuan, saya tidak tahu harus bilang apa," ucapnya dengan suara bergetar. Hasan tersenyum tipis, menatapnya penuh keyakinan. "Kau tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan saja. Aku tulus, Rini." Keesokan harinya, suasana semakin menekan. Hussein, yang tampaknya mendengar atau merasakan sesuatu, mulai bersikap lebih protektif. Ia mengajak Rini berbicara di taman belakang, tempat yang selalu tenang dan jauh dari pandangan orang lain. "Rini, aku tahu kakakku sudah bicara denganmu," katanya tanpa basa-basi. Rini menunduk, tak mampu berkata apapun. Hussein menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Sejak pertama melihatmu, aku merasa rumah ini kembali hidup. Aku juga ingin menikahimu, Rini." Kalimat itu membuat Rini gemetar. Dua pria dengan darah yang sama, dua hati yang saling bertentangan, dan dirinya yang menjadi pusat semuanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi beban yang berat. Hasan mulai menunjukkan rasa tidak suka setiap kali melihat Rini berbicara dengan Hussein. Begitu pula sebaliknya, Hussein menjadi lebih diam, tapi tatapan matanya menyimpan cemburu yang dalam. Rumah besar itu yang dulu terasa damai kini penuh ketegangan. Para pekerja lain mulai berbisik-bisik, merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Rini mencoba bekerja seperti biasa, tapi tubuhnya mulai lemah karena tekanan batin. Setiap kali ia berada di dapur atau ruang tamu, ia merasa kedua pria itu mengawasinya dari jauh. Ia berdoa setiap malam agar Tuhan memberinya jalan keluar. Namun setiap kali ia hendak berbicara untuk menjernihkan keadaan, kata-katanya tertelan oleh rasa takut. Puncaknya datang di malam yang sunyi. Hasan dan Hussein akhirnya berbicara satu sama lain, dan Rini tanpa sengaja mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Suara mereka rendah namun penuh emosi. Hasan berkata keras, "Kau tahu aku mencintainya lebih dulu, Hussein." Dan Hussein menjawab dengan tenang tapi tajam, "Cinta bukan soal siapa duluan, Hasan, tapi siapa yang tulus." Rini menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tidak ingin menjadi alasan dua saudara kandung bertengkar. Malam itu juga, ia menulis surat singkat dan meninggalkannya di meja ruang tamu. "Maafkan saya tidak bisa memilih di antara kalian. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk memecah hubungan keluarga. Terima kasih atas semua kebaikan. Semoga Tuhan menjaga kalian berdua." Pagi harinya, saat matahari baru menyentuh dinding rumah, Rini sudah pergi. Dengan tas kecil dan hati yang hancur, ia melangkah meninggalkan rumah megah itu tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi terasa dingin, tapi langkahnya tegas. Ia tahu keputusannya mungkin akan meninggalkan luka di hati dua pria itu. Namun ia juga tahu, jika ia tetap tinggal, luka itu akan semakin dalam. Sambil berjalan di trotoar sepi, Rini berbisik pelan, "Lebih baik aku kehilangan pekerjaan, daripada kehilangan diriku sendiri." Di kejauhan,
Langit mulai terang, seakan menyambut awal baru dalam hidupnya. Langkah Rini pagi itu terasa ringan, meski hatinya masih penuh luka. Jalanan yang ia lalui terasa asing, tapi setiap langkah membawa napas kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Angin pagi menyentuh wajahnya lembut, seakan Tuhan sendiri sedang menenangkan hatinya. Ia tidak tahu harus kemana, hanya tahu satu hal, ia tidak boleh kembali. Dalam benaknya masih terbayang wajah Hasan dan Hussein, dua pria yang baik namun terjebak dalam perasaan yang salah. Rini menatap langit yang mulai cerah dan berbisik lirih. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Kalimat itu menjadi doa yang menuntunnya melangkah lebih jauh dari rumah besar yang kini hanya tinggal kenangan. Beberapa hari ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Uang yang dibawanya mulai menipis, tapi ia tak menyesal sedikit pun. Ia tidur di penginapan sederhana dan makan seadanya. Di sela kesendiriannya, ia sering teringat ibunya di Garut, suara lembutnya, senyumnya yang hangat, dan doa yang selalu menyertai. Mungkin aku bodoh karena meninggalkan pekerjaan itu, gumamnya suatu sore sambil menatap jendela penginapan. Tapi aku tidak sanggup hidup dalam kebohongan. Malam itu, Rini menangis pelan, bukan karena menyesal, tapi karena lega. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih dengan hati yang jujur, bukan karena takut atau tergoda oleh janji manis siapapun. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukannya dengan seorang teman lama bernama Sari, yang bekerja di sebuah toko kecil di pusat kota. Saat melihat Rini berdiri di depan toko dengan wajah lelah, Sari langsung memeluknya. "Rini, aku kira kamu masih di luar negeri," serunya dengan mata berkaca-kaca. Rini tersenyum tipis. "Aku memang pergi, tapi bukan ke tempat yang kupikirkan." Mereka berbincang lama, dan dari pertemuan itu, Rini ditawari pekerjaan baru sebagai asisten toko. Meski gajinya kecil, Rini menerimanya dengan tulus. Ia tahu, kedamaian tidak selalu datang dari kemewahan. Kadang, kedamaian justru datang dari tempat yang paling sederhana, tempat di mana tidak ada kebohongan, tidak ada rasa takut, hanya kerja keras dan ketulusan. Hari-hari Rini di toko itu berjalan dengan tenang. Setiap pagi ia membuka pintu toko sambil tersenyum pada pelanggan yang datang. Orang-orang menyukainya karena ramah dan sopan. Kadang ia membantu anak-anak kecil memilih buku. Kadang ia menemani ibu-ibu tua memilih kain. Di sela pekerjaannya, ia sering menulis surat untuk ibunya di Garut, menceritakan bahwa ia baik-baik saja. Dalam setiap suratnya, selalu ada kalimat yang sama. "Bu, Rini tidak kaya, tapi Rini tenang." Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat hidup ini berarti. Di malam hari, sebelum tidur, ia menatap foto kecil keluarganya sambil berdoa, berharap suatu hari nanti bisa pulang membawa senyum, bukan air mata. Bulan demi bulan berlalu, dan luka lama mulai sembuh perlahan. Rini belajar bahwa tidak semua kasih harus dimiliki, dan tidak semua perhatian berarti cinta sejati. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang datang membawa harta atau janji, tapi siapa yang membuat hati tetap tenang tanpa harus memiliki apa-apa. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung kota, Rini berdiri di depan toko, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Karena dari kehilangan, aku justru menemukan diriku yang sebenarnya." Dan dari hari itu, Rini menjalani hidupnya dengan damai, sederhana, tapi penuh makna. Ia bukan lagi gadis desa yang takut akan masa depan. Ia adalah wanita yang tahu bahwa harga diri dan ketulusan adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun.